Halo guys, ketemu lagi dengan gua Aceng Lutfi di konten ngaduk ngacapruk edukasi. Di konten ngaduk gua kali ini, gua akan membahas sedikitnya tentang insecure. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Makanya di konten ngaduk gua kali ini gua membahas tentang insecurity. Gua akan membawa 3 pembahasan. Yang pertama, apa itu insecure? Yang kedua, mengapa orang-orang bisa insecure? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi insecure? Yang pertama, apa itu insecure? Insecure berasal dari psikologi dari kata insecurity yang artinya merasa tidak aman, tidak percaya diri ataupun tidak tenang daripada kelebihan atau dari berbagai hal yang dipunyai oleh orang lain sedangkan kita sendiri tidak punya hal tersebut. Menurut seorang psikologi klinis yang bernama Melanie Greenberg, terdapat 3 penyebab kenapa seseorang itu bisa insecure. Yang pertama, karena kegagalan atau penolakan yang baru-baru ini terjadi. Contohnya, ketika kita melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, terus kita ditolak atau tidak diterima, disitulah kita merasa insecure terhadap diri sendiri. Kenapa kita tidak berhasil seperti orang-orang yang sudah di atas sana atau sudah bekerja? Tetapi kita tidak bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dari situlah kita merasa insecure daripada kemampuan atau skill yang kita punya daripada orang-orang yang punya yang sudah bekerja. Yang kedua, karena mengalami kecemasan sosial. Rasa takut dievaluasi oleh orang lain dapat menyebabkan kecemasan terhadap dirinya sendiri. Contohnya, ketika kita dikritik oleh orang lain terhadap kejelekan kita atau kekurangan kita, dari situlah kita merasa insecure karena kita dibandingkan dengan orang-orang yang skillnya sudah lebih hebat daripada kita. Kemudian yang terakhir, rasa insecure ini dapat datang ketika didorong oleh perfeksionis. Tidak jauh-jauh lah contohnya seperti yang berhubungan dengan fisik kita. Ketika orang lain lebih sempurna daripada kita, bisa dikatakan dia lebih good looking daripada kita. Dari situlah biasanya orang-orang dapat insecure. Karena memandang atau membandingkan fisik kita dengan orang lain yang lebih sempurna. Padahal bila mana kita mensyukuri apa yang sudah kita punya di diri kita, kita akan berusaha sekuat tenaga menikmati dan juga menjalani hidup ini lebih bersyukur. Karena gue pernah mendengar salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya Allah itu tidak memandang fisik kita, tidak memandang wajah kita, tetapi yang Allah pandang yaitu hati kita dan juga amalan-amalan kita. Jadi buat apa kita insecure terhadap fisik orang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih buruk daripada kita, padahal kalau kita syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah ya. Ya, anugerah buat kita semua. Yang kedua, mengapa rasa insecure ini bisa dialami oleh setiap orang? Menurut dosen psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yoga Hardianto MPSI, penyebab rasa insecure ini tidak sesederhana dengan kurangnya percaya diri. Insecure ini bisa terjadi ketika seseorang itu merasa kurang dari berbagai hal, mulai dari fisik, kemampuan, skill, dan juga privilege yang dimiliki. Biasanya rasa insecure ini dialami oleh usia dewasa muda, seperti kita di umur 20-an ke atas. Kenapa demikian? Karena kita sudah memikirkan masa depan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Perasaan gelisah juga biasanya dialami oleh orang-orang yang insecure, terutama ketika seseorang itu sudah memikirkan masa depan dan juga dia pernah mengalami hal yang buruk di masa lalunya. Dari situlah dia mulai merasa insecure. Padahal ketika kita mengalami hal yang buruk dan itu dijadikan pelajaran untuk kita, itu akan menjadi lebih baik ke depannya buat kita. Dan poin yang ketiga, bagaimana sih caranya supaya kita itu tidak merasa insecure? Gua mempunyai tips, kurang lebih ada 7 tips supaya kita tidak merasa insecure.
Yang pertama, jangan terlalu mematok kesempurnaan, karena setiap orang itu tidak sempurna. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang mempunyai kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Tergantung kita menyikapinya bagaimana. Ketika kita mempunyai kekurangan di diri kita sendiri, bagaimana caranya kekurangan itu bisa menjadi kelebihan daripada diri sendiri. Yang kedua, menyadari bahwa setiap orang itu pasti memiliki yang namanya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti gua bilang tadi di poin pertama, yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah dengan kekurangan kita, jadikanlah kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Kemudian yang ketiga, cintai yang ada dan selalu bersyukur. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, tetap cintai diri sendiri dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Kemudian yang keempat, fokus menjadi diri sendiri, mencari skill diri sendiri, mencari kemampuan diri sendiri. Kita sudah tahu kita mempunyai kekurangan, otomatis kita harus fokus dalam mencari jati diri sendiri, supaya ketika di masa depan kita mempunyai kemampuan tersendiri dan tentunya di bidang masing-masing yang kita kuasai. Poin yang kelima, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kembali ke poin yang keempat, fokuslah terhadap diri sendiri. Fokuslah skill yang kita punya. Fokuslah terhadap kemampuan yang kita punya. Kemudian kelilingi lingkunganmu dengan yang support terhadap dirimu. Dan yang terakhir, temukan kelebihan dirimu sendiri, tentunya dengan keunikan yang kamu punya. Intinya, ketika lo merasa insecure terhadap diri lo sendiri, cintailah diri sendiri, terima apa yang lo ketahui, terima apa yang lo punya, skill apa, lo punya kemampuan apa, terima itu. Jangan bandingkan diri lo dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tentu itu tidak akan puas terhadap diri sendiri. Malahan itu akan bisa menimbulkan insecure terhadap diri sendiri. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika kita mempunyai skill dibandingkan dengan orang lain, kita tidak melanjutkan skill dan juga kemampuan yang kita punya. Maka dari itu, cintailah diri sendiri, terima apa yang ada di diri kamu sendiri, dan jadilah diri kamu sendiri. Follow yourself. Oke guys, itulah dia konten ngaduk gua kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel gua dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar lo tahu video terbaru dari gua. Jangan lupa juga untuk follow IG gua, yaitu den_lutfi. Barangkali dari lo semua yang mempunyai saran video apa di konten gua selanjutnya, tolong tulis di kolom komentar. Gua Aceng Lutfi pamit undur diri. See you, goodbye.